Dewan juri yang arif dan bijaksana, para sahabat Kimsi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, serta para pemirsa yang tak kalah cantik dan tampan mempesona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. As-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mengajarkan kita sabar melalui malam, yang telah menghibur kita dengan fajar, dan menguatkan kita dengan iman. Salawat besertakan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada beliau Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang katanya tak pernah makan tomat tapi namanya selalu terhormat, yang terlahir di zaman unta tapi terkenal hingga zaman Toyota, yang di setiap sujudnya merupakan telaga kebahagiaan dan setiap langkahnya menuntun kita menuju keselamatan. Hadirin sahabat Kimsi yang berbahagia, saya Amar Ghazi Al-Farisi dari UIN Sunan Kalijaga akan menyampaikan uraian dengan judul Ibadah sebagai Ketenangan Jiwa dan Kebahagiaan Hakiki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hidup ini ibarat samudra yang luas, ombak masalah menggulung, angin kesibukan menerpa, dan perahu jua kita limbung. Kita seringkali ingin menepi di pelabuhan yang tenang, tapi sering terjerumus ke dermaga yang semu, penuh ekspektasi, penuh ambisi dan popularitas. Dan disitulah ibadah hadir sebagai mercusuar untuk memancarkan cahaya penunjuk arah dan membuat hati kita lebih tenang. Tapi sebelum kita menelisik lebih jauh lagi, sebenarnya apa makna dari ibadah itu sendiri? Apa hakikat ibadah? Memang benar, secara bahasa, ibadah adalah tunduk dan patuh. Apakah cukup dengan kesibukan berzikir di setiap hari? Atau cukup dengan bergerak dalam setiap sholat? Namun, hakikat dari ibadah bukan sekedar itu. Bahwasanya dalam kitab Al-Ubudiyah dari Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasannya ibadah adalah segala apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, baik lahiriah maupun batiniah. Jadi, ibadah bukan hanya sebatas seperti sholat, puasa, dan berzikir. Akan tetapi, ibadah lebih dari itu, seperti niat kita belajar untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala dan ridha orang tua, dan menolong sesama, termasuk dalam ibadah. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini bukan hanya tentang deklarasi penciptaan, akan tetapi pemenuhan makna dalam setiap ketenangan jiwa. Allah kembali menegaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Sahabat Kimsi yang berbahagia,
Pernyataan di atas bukan hanya pernyataan spiritualitas belaka, akan tetapi menjadi kebenaran psikologis bahwasannya manusia haus akan makna, dan kehausan itulah bisa kita isi dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Psikologi modern juga telah mengenal konsep subjective well-being, bahwasannya kebahagiaan hidup kita diukur dari kepuasan emosi positif kita. Sedangkan Islam sudah mengenal konsep itu sejak dahulu, yaitu konsep sa'adah, bahwasannya kebahagiaan hakiki kita diukur dari iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasannya bukan hanya senyum di bibir, tapi hati yang menjadi tentram karena senyuman itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya, sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberi rezeki yang cukup dan Allah mengizinkannya untuk qanaah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasannya qanaah bukan pasrah tanpa usaha, melainkan berusaha mensyukuri, berusaha merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah karena hatinya sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebahagiaan spiritualitas tertinggi, karena kebahagiaan bukan tergantung kepada situasi, melainkan kebahagiaan tergantung kepada keyakinan. Bukan hanya senyum di bibir saja, tetapi ketenangan yang tumbuh dalam jiwa. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ibadah bukan hanya sebagai bekal pahala kita di akhirat, tetapi di dunia yang fana ini, ibadah bermanfaat sebagai penyeimbang kesejahteraan mental psikologis individu yang melaksanakannya. Seperti halnya dengan sholat 5 waktu. Melatih ritme kita dalam kehidupan sehari-hari dan juga membantu kita istirahat, menjeda sejenak dari kesibukan dunia yang menerpa. Seperti halnya dengan zikir, bahwasanya zikir memberikan efek damai terhadap ilmiah kita maupun spiritual kita. Dan contoh yang ketiga adalah sedekah, bahwasanya sedekah meningkatkan kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar, meningkatkan efek sosial kita, dan juga sedekah memberikan rasa helper high, bahwasanya kebahagiaan yang timbul karena membuat orang lain juga bahagia, bahkan tersenyum. Semua hal tersebut diperkuat dengan penelitian Grasa and Brando di 2024, bahwasannya mereka menemukan strategi coping religius dan spiritual memiliki kesenambungan erat dengan kesejahteraan psikologi seseorang dalam meningkatkan kesejahteraan mentalnya. Hal ini menunjukkan bahwa yang telah diajarkan oleh Islam di berabad-abad dahulu kala dapat dibuktikan secara ilmiah di zaman era digital sekarang. Bukan hanya itu saja pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita dalam kehidupan sehari-harinya ketika beliau dikejar musuh, ketika beliau kehilangan orang-orang tercintanya, beliau tetap berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan salat. Dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah kita dapat menemukan bahwa Nabi kuat bukan karena materi saja, tetapi Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa hidup tenang karena kepuasan atau kehausan makna. Itulah contoh dari uswah hasanah kita, bahwasannya rahasia kebahagiaan beliau bukan karena hidupnya yang mudah, akan tetapi karena kehidupannya sudah bersumber dari ibadah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah sekali-kali menganggap ibadah sebagai beban, karena pada hakikatnya ibadah adalah sumber kebahagiaan yang hakiki. Mari kita bersama-sama membangun generasi yang sehat secara fisik, secara akal, dan secara mental. Mari kita bersama-sama memulai pola hidup dengan ibadah, seperti melaksanakan sholat 5 waktu secara tepat waktu, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, dan meniatkan belajar untuk mengharap ridha Allah Ta'ala dan ridha orang tua.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, tapi sebelum kita tutup uraian ini, mari kita bergembira dengan pantun yang saya sampaikan. Pergi ke pasar membeli kelapa, jangan lupa singgah di warung tetangga. Ibadah dijaga, hati pun bahagia, hidup tenang di dunia dan di surganya. Masih ada satu lagi teman-teman, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ungzur maqala, wala tangzur man qala. Ala bidzikrillah, Allahu a'lam bissawab. Tatma'innul qulub. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.